Salam, kembali lagi bersama saya Emilia Mune. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudari sekalian ya. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita semua suatu perenungan dengan tema atau topik menepis pujian untuk menerima berkat iman. Firman Tuhan di dalam Lukas 7 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Saudaraku yang kekasih, dalam kehidupan umum, jika seseorang sudah dikenal dan juga bahkan terkenal sebagai seorang tokoh masyarakat yang suka berbuat kebaikan, suka berbuat menolong orang lain, maka orang sudah menganggapnya sebagai idola yang harus dijunjung dan juga harus dipuji-puji. Nah, tidak jarang orang terjebak pada sikap gampangan untuk memperoleh pujian agar ia dipuji-puji sebagai orang yang baik, serta mengabaikan etika dan moral yang benar yang seharusnya didahulukan dengan suka mencari pujian. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa orang yang suka dipuji akan selalu berupaya untuk mendahulukan keinginan hatinya, keinginan dagingnya untuk dipuji-puji, dan ia mengabaikan hal lain sekalipun dalam hubungan dengan kehidupan agama. Di sini terlihat bahwa dengan berbuat baik sekecil apapun,
tujuan orang adalah agar memperoleh pujian. Apalagi jika ia melakukan kebaikan yang sangat besar dengan motif untuk memperoleh pujian. Namun, ada saja orang yang dengan tulus hati berani menepis pujian atas kebaikan yang sudah dibuatnya. Nah, orang seperti ini, saudaraku, rasa-rasanya manusia langka, sangat langka ditemukan. Tuhan Yesus pernah menegur orang Yahudi dalam khotbahnya di bukit dengan mengatakan di dalam Matius 6 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, demikian, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapakmu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat hal tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, teguran Tuhan Yesus ini memberi indikasi bahwa orang beragama juga bisa turut terbawa arus untuk suka dipuji-puji, sekalipun itu dalam hal beribadah. Dengan demikian, mereka gagal untuk menepis pujian, memperoleh berkat iman dalam tindakan kebaikan yang telah mereka buat. Nah, saudaraku, pada sisi yang lain, Alkitab memberikan banyak contoh mengenai orang baik yang tidak suka dipuji, yang secara khusus di sini bisa kita lihat dalam Matius 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, seperti yang telah saya bacakan tadi. Dan di sini melihat bahwa nilai mulia dari sikap menepis pujian untuk memperoleh berkat iman, sekalipun atas nama perbuatan baik yang besar dan juga atas nama agama. Contoh sikap mulia ini ditunjukkan oleh seorang perwira. Nah, dapat diduga bahwa perwira ini adalah perwira kolonial Romawi yang sudah menopang pembangunan rumah ibadat. Tetapi ia menolak untuk menerima pujian demi mendahulukan rasa hormatnya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menikmati berkat iman dari Tuhan. Nah, saudaraku, ada hal yang dapat kita pelajari dari sikap perwira Romawi ini. Yang pertama ialah menepis pujian demi menerima berkat iman adalah dibangun di atas iman yang penuh rasa hormat kepada Tuhan Yesus. Apa yang telah dilakukan oleh perwira ini menunjukkan bahwa ia bukan saja yakin bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan penyembuh yang dapat menyembuhkan hamba-Nya dari sakit yang parah, tetapi ia adalah Tuhan yang memiliki otoritas yang mutlak. Nah, hal ini dilakukan dengan sikap hormat dan juga rendah hati,
tatkala perwira tersebut dengan penuh hormat mengutus tua-tua Yahudi untuk menyampaikan permohonannya. Saudaraku yang kekasih, ia mengutus tua-tua Yahudi sebagai tanda bahwa ia beriman serta menghormati Tuhan Yesus Kristus, sekalipun sebenarnya ia dapat datang langsung dengan pasukan untuk menjemputnya. Tetapi ia tidak melakukan hal tersebut karena hal itu adalah tanda kesombongan yang ditolaknya. Nah, para tua-tua Yahudi meminta Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan hamba perwira itu dengan alasan yang tidak tanggung-tanggung, saudaraku, yaitu ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Nah, apakah Tuhan Yesus memenuhi permintaan perwira tersebut? Karena perwira ini adalah orang yang sangat baik, yang pantas untuk dipuji, pantas untuk mendapat penghargaan, pujian, yang harusnya dibalas dengan kebaikan yang lebih besar. Oh, tidak. Ternyata tidak. Karena Tuhan Yesus telah melihat sikap dari perwira ini. Imannya yang mengabaikan pujian dengan tindakan iman dan rasa hormat dari perwira ini kepada Tuhan. Nah, dapat dikatakan bahwa perwira ini mengabaikan pujian bagi dirinya dengan menghormati Tuhan. Kemudian yang kedua, sikap menepis pujian untuk menerima berkat iman digenapi dengan sikap rendah hati. Telah saya sampaikan bahwa perwira Romawi ini yang memerlukan bantuan Tuhan Yesus bagi kesembuhan hambanya, ia menunjukkan sikap iman dari rasa hormatnya yang sangat dalam kepada Tuhan Yesus. Tatkala ia sadar bahwa permintaannya dikabulkan dan Tuhan Yesus sedang datang menuju ke rumahnya, ia menunjukkan sikap iman yang sangat mulia kepada Tuhan Yesus dengan penuh kerendahan hati. Nah, di sini ia terlihat mengabaikan kehormatan dirinya demi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sikap rendah hati ini terlukis dari sikap dan kata-katanya, di mana sebelum Tuhan Yesus tiba, ia mengutus sahabat-sahabatnya untuk menyampaikan pesan kerendahan hati kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Nah, apa yang dikatakan oleh perwira ini memperlihatkan bagaimana ia menepis keinginan untuk dihormati demi menerima berkat iman, yaitu doanya terjawab. Sikap ini menggambarkan kebenaran iman. Yang pertama, bahwa ia menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan Yesus dengan menganggap dirinya layak. Bahkan ia mengatakan, "Aku tidak layak. Aku juga tidak menganggap diriku layak untuk datang atau menerima Engkau." Kemudian sikap yang kedua, menunjukkan sikap iman yang
didasarkan atas kerendahan hatinya, yaitu dengan menjunjung tinggi otoritas Tuhan Yesus yang penuh kuasa dengan mengatakan, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Kemudian sikap yang ketiga, yaitu sikap menepis keinginan untuk dihormati, yang dengan rendah hati beriman kepada Tuhan Yesus Kristus terbukti benar. Di mana perwira ini memperoleh berkat iman dari Tuhan Yesus Kristus yang berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah itu perwira itu menyaksikan berkat iman, yaitu doanya terjawab, hambanya disembuhkan. Saudaraku yang terkasih, akhirnya teladan iman dari perwira Romawi ini menegaskan bahwa siapapun yang menghendaki menikmati berkat iman, maka ia harus menepis sikap suka dihormati karena perbuatan yang baik, dan datang kepada Tuhan Yesus dengan sikap hormat serta rendah hati untuk memohon apapun dari Tuhan. Kita pasti mendengar kata berkat dari Tuhan, "Imanmu besar, jadilah padamu sesuai doamu." Saudaraku yang kekasih, selamat menepis keinginan untuk dihormati demi menerima berkat iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya Emilia Mude. Sampai jumpa pada video saya yang akan datang.